بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. Bismillahirrahmanirrahim. Memang tidak punya amblinya yang Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sudah mulai terasa dingin ya lantainya. Kalau sebetulnya karpetnya dipasang tiga sub maksudnya. Jadi berapa? 1, 2, 3 ya, sampai sub kedua. Kalau memang perlu dipasang aja, tidak apa-apa. Karena banyak masjid sudah dipasang sekarang. Ada beberapa masjid sudah dipasang. Sebagian ikhwah mengusulkan untuk dipasang. Baik. Ayo ikhwah, insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kajian kita
pembahasan kitab Syarah Masailul Jahiliyah. Itulah pembahasan tentang perkara-perkara jahiliyah yang telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dari apa yang datang sebelum Islam. Masuk di dalam perkara yang ke-117, al-imanu bi ba'di ma unzila duna ba'din, itu beriman dengan sebagian apa yang diturunkan dan mengingkari sebagian yang lain. Al-mas'alatu sabi'ata asyrata ba'dal mi'ah, perkara yang ke-117, al-imanu bi ba'dil munazzali duna ba'din, itu di antara perkara-perkara jahiliyah adalah beriman dengan sebagian apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis-hadis Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, duna ba'din, tanpa mengimani sebagian yang lain. Atau maknanya mengimani sebagian Al-Quran atau sebagian hadis dan mengingkari sebagian yang lain. Maka menjelaskan perkara jahiliyah yang satu ini, beliau Syekh Fauzan hafizahullah ta'ala, al-imanu bi ba'dil munazzali min indillahi duna ba'din simatul yahudi wan nasara, beriman dengan sebagian apa yang diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan mengingkari sebagian yang lain, itu adalah simatul yahudi wan nasara. Sima itu alamah, ciri atau tanda orang Yahudi dan Nasara. Qala Allahu lamma harrama Allahu alaihim, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman tatkala Allah mengharamkan kepada mereka ayyaqtula ba'duhum ba'dha, Allah mengharamkan kepada mereka sebagian di antara mereka membunuh sebagian yang lain, aw ayyukhrijuhum min diyarihim, atau mereka mengusir sebagian di antara mereka dari rumah-rumah atau kampung-kampung mereka, wa ayyafadau asrahum, dan agar mereka menebus tawanan-tawanan mereka. Maka beliau mencontohkan, Syekh Fauzan hafizahullah ta'ala mencontohkan di dalam ayat-ayat Al-Quran, ini hanya sebagian contoh saja bagaimana keadaan mereka orang-orang Yahudi dan Nasara. Ketika Allah perintahkan kepada mereka, maka mereka tidak melakukan semuanya. Atau ketika Allah Subhanahu wa taala melarang kepada mereka dari perkara-perkara yang Allah haramkan, maka mereka hanya meninggalkan sebagian dan tetap melakukan sebagian yang lain. Kemudian kata beliau, fa'amilu biwahidatin min hadhil khisalis salasi wa tarakul baqiyata, maka mereka telah melakukan salah satu dari tiga perkara ini, wa tarakul baqiyata, dan mereka tinggalkan sisanya. Sebagaimana apa yang disebutkan di dalam ayatnya dalam surah Al-Baqarah dari ayat 83. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana
wadil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakata thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Wa id akhadna, dan ingatlah ketika kami telah mengambil mitsaqa Bani Israil, perjanjian dari Bani Israil. Bani itu bahasa Arab, maknanya apa? Anak-anak keturunan. Israil itu terdiri dari dua kata. Isra dengan ra yang mamdudah, dipanjangkan, itu dari bahasa Ibrani. Maknanya kalau dalam bahasa Arab apa? Abdun. Adapun il itu salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala di dalam bahasa Ibrani. Sehingga Bani Israil itu Bani Abdillah, atau Israil itu nama lain dari apa? Abdullah, atau hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita mendapati di dalam Al-Qur'an kata Yahudi, maka Yahudi itu asalnya dari kata Yahudha, pakai za. Yahudu itu dari asal kata Yahudzu, pakai za. Siapa Yahudzu ini? Salah satu dari anak Nabi Yakub alaihissalam. Salah satu dari anak dari Nabi Yakub bin Yakub, anaknya siapa? Nabi Ishaq bin Ibrahim. Kemudian dari anak Nabi Yakub yang namanya Yahudzu, kemudian lafadznya orang Arab lebih senang memakai dengan dal, dibaca Yahuda, Yahudu. Maka anak-anak keturunannya dianggap sebagai Yahudi. Kalau kita memaknai ada agama namanya agama Yahudi, maka tidak boleh kita mengatakan agama Yahudi adalah agama Nabi Musa. Tidak boleh mengatakan agama Yahudi adalah agamanya Nabi Musa, sebagaimana juga agama nabi-nabi yang lain yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi dikatakan agama Yahudi itulah agamanya orang-orang yang menyimpang dari perintah yang lurus dari apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena agamanya Nabi Musa sebagaimana juga agama nabi-nabi yang lain adalah agama apa? Islam. Semua agama dari nabi dan para rasul itu agamanya adalah agama Islam. Itu Islam bermakna am, bermakna umum. Sebagaimana apa yang kita fahami dari sebagian antum hafal tentang makna Islam secara umum, yaitu apa? Al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah. Kemudian wal khulusu minasyirki wa ahlihi, atau wal khulusu minasyirki wal bid'ah wa ahlihima. Islam bermakna am adalah menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, kemudian menundukkan diri dengan melakukan apa? Ketaatan kepadanya, dan berlepas diri dari perbuatan kesyirikan, perbuatan kebid'ahan, dan pelaku dari keduanya. Ini Islam bermakna am. Nah, semua para nabi dan para rasul itu agamanya Islam dari sisi makna ini, yaitu agama tauhid. Ya, semua agama para nabi dan para rasul itu memerintahkan kepada kaumnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Musa, agamanya adalah agama Islam. Apa dalilnya? Dalilnya apa? Ada di dalam beberapa ayat-ayat di dalam Al-Quran. Di antara disebutkan di dalam surah Yunus. Wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Berkatalah Nabi Musa, wahai kaumku,
Jika kalian memang benar-benar beriman kepada Allah, maka hanya kepada Allah lah kalian bertawakal. In kuntum muslimin, jika kalian adalah orang-orang yang menyerahkan diri, atau jika kalian adalah kaum muslimin. Demikian juga ucapan Nabi Ibrahim, ada dalam surah Al-Baqarah. Bagaimana ayatnya? Qala rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Maka Nabi Ibrahim di antara doa beliau, ya Rabb kami, jadikanlah kami berdua, yaitu siapa? Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail sebagai dua orang muslim, muslimaini, dua orang muslim yang menyerahkan diri kepada Engkau. Demikian juga anak keturunanku sebagai orang-orang yang muslim menyerahkan diri kepada Engkau. Dan tunjukkanlah kepada kami manasik-manasik kami, manasik-manasik kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Pengampun, penerima taubat, dan Maha Penyayang. Baik. Kemudian disebutkan oleh para ahli sejarah bahwa ada beberapa versi tentang kedatangan orang-orang Yahudi di kota Madinah. Yang pertama ada yang mengatakan sekitar tahun 170 sebelum Masehi, ketika mereka diusir oleh Raja Nebukadnezar. Mereka diusir, hendak dimusnahkan, maka mereka mengungsi. Kalau bahasanya sekarang itu eksodus. Mereka mengungsi berbondong-bondong. Dan mereka mendapati di dalam kitab Taurat itu catatan ayat-ayat yang menunjukkan akan datangnya nabi yang terakhir di akhir zaman. Dan mereka menyangka itu dari kalangan Bani Israel. Kemudian ada yang mengatakan itu sekitar tahun 30 sebelum Masehi. Ya, anggaplah sekitar 600 atau 700 sebelum Masehi. Mereka sudah berdatangan di kota Madinah. Yang disebutkan di dalam satu riwayat hadis, faedah untuk kita bagaimana pembangkangan dari orang-orang Yahudi, kesombongan mereka, ketinggian hati mereka, sulitnya mereka menerima perkara yang hak ketika sudah ada nampak di hadapan mereka. Disebutkan di dalam salah satu hadis dari istri beliau Rasulullah SAW, Sofia binti Huyai bin Akhtab. Sofia ini istri Rasulullah dari keturunan orang-orang Yahudi yang peristri dari Rasulullah setelah perang Khaybar. Dan Rasulullah menjadikan sebagai istri, yang kemudian Safiyah radhiyallahu anha ini kemudian masuk Islam agar menjadikan tunduk hati orang-orang Yahudi untuk menerima kebenaran risalahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan kata Safiyah binti Huyai radhiyallahu anha, beliau mengatakan, bapakku yaitu Huyai bin Akhtab pernah bertemu dengan pamanku. Maka kemudian pamannya ini bertanya kepada bapaknya, dan bapaknya Huyai bin Akhtab ini memang pembesar Yahudi, tokohnya orang Yahudi, tokoh agamanya mereka. Kata pamannya, apakah engkau mendapati dikatakan di situ huwa fi kitabina, apakah dia yaitu Muhammad itu adalah orang yang ada di dalam kitab kita? Kata Huyai bin Akhtab apa? Na'am, a'rifu fi wajhihi wa na'tihi, aku mengetahuinya pada wajah dan sifat-sifatnya. Jadi bagaimana keadaan Rasulullah itu sudah disebutkan di dalam kitab Taurat mereka. Lalu bertanya lagi pamannya itu, ma fi sadrika al-an, lalu bagaimana keadaan hatimu sekarang ini? Artinya ingin bertanya, apakah engkau ini akan mau menerima kebenaran agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka kata Huyai bin Akhtab, adawatuka ma dumtu hayya, aku akan memusuhinya selama aku masih hidup. Subhanallah.
Sedemikian apa? Kerasnya hati mereka itu. Dalam keadaan sudah apa? Jelas itu kebenaran ada di dalam kitab mereka. Mereka pun memahaminya. Makanya mereka itu orang-orang yang kita setiap hari 17 kali minimal dalam satu hari satu malam meminta doa perlindungan agar kita tidak jadikan sebagai orang-orang yang dimurkai. Ghairil maghdubi alaihim. Ya, karena keadaan mereka seperti itu. Dan tidaklah mereka berani menolak kebenaran itu kecuali disebabkan karena apa? Karena kesombongan. Demikian juga karena apa? Karena hasad, kedengkian itu. Karena mereka menganggap bahwasanya orang-orang Yahudi itu lebih tinggi, lebih mulia dibandingkan orang-orang Arab. Padahal kalau anak dari Nabi Ibrahim itu lebih duluan mana? Nabi Ismail atau Nabi Ishak? Lebih duluan Nabi Ismail. Nabi Ismail dulu baru Nabi Ishak. Karena ketika Nabi Ibrahim tadinya cuma punya satu istri, yaitu siapa? Sarah. Dan Sarah ini tidak diberi keturunan sampai usia sudah tua. Lalu Nabi Ibrahim memberi istri Hajar, seorang budak. Nah, disinilah kesombongan mereka itu muncul. Karena istri Nabi yang kedua, Hajar itu seorang budak. Dan dari Hajar Nabi Ismail diberi karunia Nabi dari apa istrinya Hajar ini Nabi Ibrahim diberikan karunia oleh Allah Nabi Ismail dulu lahir, baru kemudian Allah berikan Nabi Ishak yang lahir dari istrinya yang pertama yaitu Sarah. Maka ini di antara hal yang ditunjukkan di dalam ayat-ayat Al-Quran yang banyak sekali bagaimana keadaan mereka. Bagaimana keadaan mereka. Dan pengetahuan mereka, ilmu mereka tentang Rasul kita sebagai Nabi akhir zaman itu sudah sangat jelas sekali. Sebagaimana disebutkan di dalam ayatnya, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang diberikan kitab yaitu Taurat, termasuk juga kitab Injil, maka mereka itu mengetahuinya. Yaitu siapa? Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana mereka mengenal dan mengetahui anak-anak mereka sendiri. Maka hati-hati dari mengikuti sifat-sifat orang Yahudi. Bagaimana orang-orang Yahudi itu meskipun datang nasihat kepada mereka, peringatan perkara yang hak, maka mereka tidak mau mengikutinya. Karena apa? Kesombongan. Oleh karena itulah Allah jadikan keras hati mereka, Allah tutup hati mereka, dan Allah jauhkan dari cahaya kebenaran, sehingga mereka adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka dikatakan di dalam ayat ini, wa id akhadna mitsaqa bani Israil. Dan ingatlah ketika kami telah mengambil perjanjian dari orang-orang Bani Israel, la ta'buduna illallah. Janganlah kalian beribadah kecuali kepada Allah saja. Wabil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Wadil qurba, dan juga kepada kaum kerabat. Wal yatama, dan anak-anak yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Wa qulu linnasi husna, dan ucapkanlah kalian kepada manusia itu ucapan yang baik. Ya, wa qulu linnasi husnan ay qaulan hasanan. Wa aqimus salata, dan tegakkanlah salat. Wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Summa tawallaitum, kemudian kalian malah berpaling. Illa qalilan minkum, kecuali sedikit saja di antara kalian. Ya, karena yang beriman di antara orang-orang Bani Israel itu sangat sedikit. Orang yang beriman di antara kalangan Bani Israel itu sangat sedikit. Di antaranya siapa? Abdullah bin Salam. Itu sedikit sekali. Bahkan kisah masuknya Islamnya Abdullah bin Salam itu ada padanya kisah yang menakjubkan sekaligus apa? Mengherankan. Yaitu ketika Abdullah bin Salam mendatangi Rasulullah SAW, kemudian ya, karena beliau seorang alim, orang yang berilmu di kalangan orang-orang Yahudi, maka beliau tundukkan hatinya untuk beriman kepada Nabi. Lalu kemudian menasihati kepada Nabi bahwasanya orang-orang Yahudi itu orang-orang yang paling senang berdusta,
Meskipun apa? Kebenaran itu sudah tampak dan tidak ada khilaf sama sekali untuk mencari apa? Mencari alasan. Maka hati-hatilah engkau, kata Abdullah bin Salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tiba-tiba benar, ada beberapa orang-orang Yahudi yang datang ke rumahnya Nabi. Maka Nabi pura-pura menyembunyikan keislaman Abdullah bin Salam. Beliau bertanya kepada orang-orang Yahudi, bagaimana pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam? Kata mereka apa? Dia adalah seorang alim, anak orang yang alim di antara kami, dan dia seorang ahli ibadah, anak dari orang ahli ibadah di antara kami. Ya, pertama dipuji dulu, dibangga-banggakan. Maka setelahnya Rasulullah mengatakan bahwasanya Abdullah bin Salam telah masuk Islam. Apa kata mereka pada saat itu juga? Tidak ada jeda, tidak ada apa peristiwa yang menyelinginya itu, mereka berubah. Kalau begitu Abdullah bin Salam itu orang yang buruk dan anak orang yang buruk di antara kami. Begitu mudahnya mereka berubah. Ini kalau bukan karena hati yang sudah apa ditutup dari cahaya kebaikan, cahaya kebenaran, maka tidak akan mungkin orang bisa mengucapkan seperti itu. Ya, kalau orang masih punya hati kan biasanya dongkol ya. Ternyata sudah masuk Islam, kurang ajar. Harusnya gitu ya. Tapi dia tidak mau berucap. Dia tinggalkan saja, selesai. Nah, ini bisa-bisanya mereka berubah ucapannya itu hanya karena apa? Masuknya Abdullah bin Salam ke dalam agama Islam. Demikian juga pernah disebutkan di dalam satu riwayat juga, ada seorang Yahudi yang ketika di dalam peperangan, yaitu perang Khaybar, maka Yahudi ini apa? Sudah terdesak. Dan sudah ada orang-orang dari sahabat Nabi yang hendak membunuhnya di dalam peperangan itu. Kemudian ada seorang sahabat, karena kedekatannya dengan Yahudi ini, kemudian apa? Mau menawarkan untuk menjadi apa? Penjamin. Sehingga kalau dia pegang orang Yahudi itu, dia mengatakan Yahudi ini ada dalam jaminanku, maka tidak akan mungkin berani ada seorang pun sahabat yang berani membunuhnya. Dalam keadaan seperti itu saja dia tidak mau beriman. Dalam keadaan seperti itu saja dia tidak mau beriman dan tetap di dalam di atas apa? Kekafirannya. Dalam keadaan bahaya seperti itu saja. Karena bisa jadi ada sahabat yang lain yang tidak ambil peduli, maka kemudian dia tebaskan pedangnya untuk membunuh orang Yahudi itu. Baik. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa id akhadna mitsaqakum, dan ingatlah ketika kami telah ambil perjanjian kalian, la tasfikuna dima'akum, janganlah kalian menumpahkan darah-darah kalian, wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, dan janganlah kalian mengusir diri kalian, orang-orang kalian sendiri dari kampung-kampung kalian. Summa aqrartum wa antum tasyhadun, kemudian kalian mengakui atau menyetujuinya, wa antum tasyhadun, dan kalian itu menyaksikannya. Summa antum haula, kemudian kalian ini taqtuluna anfusakum, malah membunuh orang-orang di antara kalian sendiri. Wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim, dan kalian usir sekelompok dari kalangan diri kalian dari rumah-rumah mereka. Tadhaharuna alaihim bil ismi wal udwan, yang kalian saling tolong menolong, bantu-membantu untuk mengusir mereka dengan dosa dan permusuhan. Wa iyatukum usara, dan jika datang kepada kalian tawanan-tawanan perang, tufaduhum, kalian mau menebus mereka, wa huwa muharramun alaikum, sedangkan itu adalah perkara yang diharamkan atas kalian, ikhrajuhum, untuk mengusir mereka. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd, apakah kalian beriman dengan sebagian kitab Allah dan kalian mengingkari sebagian yang lain? Artinya ada di dalam kitab Taurat mereka aturan-aturan syariat-syariat yang jelas. Ada aturan-aturan yang jelas bahwasanya mereka diharamkan dari sebagian perkara-perkara. Hanya saja mereka adalah orang-orang yang senang membangkang,
Orang-orang yang senang apa? Memperturutkan hawa nafsu mereka dan tidak mau tunduk kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu'minuna bi ba'dil kitab, mereka mau beriman dengan sebagian kitab dalam kitab Taurat, wa huwa fidaul asir. Mereka mau apa? Menebus tawanan. Wa takfuruna bi ba'dihi, dan mereka ingkari sebagian dari kitab itu, wa huwal qatlu wal ikhraju minad diyari fatastahillunahu, yaitu larangan untuk membunuh dan mengusir dari rumah-rumahnya, fatastahillunahu, kemudian mereka menghalalkannya. Ayo. Ini di antara sifat orang-orang Yahudi, mereka hanya mau mengambil sebagian dan membuang sebagian yang lain. Maka lihatlah bagaimana hukuman balasan Allah Subhanahu wa taala yang Allah timpakan kepada mereka. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum, maka tidak ada balasan orang yang melakukan hal tersebut di antara kalian illa khizyun fil hayatid dunya. Apa khiz? Kehinaan di dalam kehidupan dunia. Kecuali apa? Kehinaan di dalam kehidupan di dunia. Artinya Allah jadikan mereka itu hina dalam pandangan orang-orang yang beriman, juga sekaligus, nah sebagaimana faidah di dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa, Allah jadikan hati mereka merasa hina pada apa? Pada diri mereka sendiri. Artinya jadikan hatinya itu apa? Hati yang terasing, hati yang hampa. Hanya saja kesombongan mereka yang mengalahkan dan menutupinya, sehingga mereka tetap merasa kaum yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau istilahnya mereka ras yang paling tinggi, ras yang paling mulia dibandingkan dengan umat manusia yang lain. Ini balasan yang Allah berikan kepada mereka di dunia. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adab, dan kelak pada hari kiamat mereka akan dikembalikan kepada azab yang paling pedihnya. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah itu tidak pernah lalai dan lengah dari apa yang mereka lakukan. Ada faedah yang disebutkan di dalam ayat ini, ila asyaddil adab. Mereka diberi adab yang paling pedihnya. Kenapa? Kenapa mereka dikatakan mendapatkan adab yang paling pedihnya? Ya, karena apa yang ada pada diri mereka, mereka tinggalkan ilmu setelah mereka apa? Mengetahuinya. Sebagaimana penjelasan para ulama tafsir, makna dari al-maghdubi alaihim itu orang-orang yang dimurkai. Kenapa? Karena mereka punya ilmu, diberikan kitab Taurat, katanya mereka tinggalkan ilmunya. Mereka tidak mengamalkan ilmunya. Sebagaimana kebalikannya orang-orang yang dhalin, orang-orang yang tersesat. Siapa mereka? Orang-orang Nasara. Karena kebanyakan mereka itu beragama, berakidah, beribadah, tapi tanpa ilmu. Atau seandainya ada ilmu itu sebagian kecil saja dari kitab mereka. Karena sebagaimana penjelasan para ulama, Injil itu tidak ada penjelasan tentang syariat-syariat yang rinci. Karena Injil diturunkan bukan untuk mengganti Taurat, tapi untuk apa? Menyempurnakan. Sehingga yang ada syariat-syariat rinci itu ada di dalam kitab Taurat saja. Dan mereka apa? Mereka tinggalkan perjanjian lama dalam istilah mereka itu, mereka tidak amalkan. Sehingga kebanyakan mereka itu berakidah, berkeyakinan, dan juga beribadat tanpa ilmu. Maka orang-orang Yahudi itu diancam oleh Allah mendapatkan kemurkaan dan mendapatkan adab yang paling pedihnya. Dan ini dikatakan oleh para ulama adalah peringatan bagi kita. Kapan ada orang-orang yang diberikan ilmu, diberikan hafalan ayat Al-Quran, dia memahaminya, kemudian dia tidak mau mengamalkannya, maka orang yang demikian ini akan diserupakan dengan orang-orang Yahudi. Dan dosa orang yang berbuat perkara yang
menyimpang setelah dia mengetahui itu lebih berat dibandingkan dengan dosanya orang yang melakukan dosa karena kejahilan. Tapi bukan berarti kemudian apa? Ya kalau begitu mending menjadi orang jahil saja. Wah, ngaji malah abot ya. Mudeng iki. Ternyata tidak boleh. Akhirnya apa? Ya karena dia tidak mau menundukkan hatinya, akhirnya dilakukan. Maka ini keadaannya apa? Lebih berat. Lebih berat dari sisi balasan di akhirat, dan itu perkara yang maklum. Bahkan juga di sisi dunia, maka bala, demikian juga musibah yang menimpa diri kita itu juga lebih berat. Dan tentunya perkara-perkara seperti ini hal-hal yang kita khawatirkan. Ulaika alladziina ishtarawul hayatad dunya. Mereka itulah orang-orang yang telah menukar atau menjual, menukar atau membeli kehidupan dunia itu, dan dia tinggalkan apa? Negeri akhirat. Ishtara, menjual atau membeli. Dia apa? Dia beli kehidupan dunia dengan akhiratnya. Fala yukhaffafu anhumul adab wa lahum yunsarun. Maka tidak akan dimudahkan bagi mereka adab, tidak akan diringankan dari mereka itu adab, dan mereka tidak akan pernah ditolong. Akan tapi bukan kemudian menjadikan kita malas atau tidak bersemangat di dalam cari ilmu, tidak. Karena tetap keadaan orang yang berilmu itu lebih dekat kepada kebaikan dibandingkan orang-orang yang jahil. Dengan ilmu itu kan perkara yang luas, bukan hanya sekedar aturan ini, hukum itu, kan tidak. Tapi ilmu itu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu kita bermanfaat. Allah kokohkan tauhid kita, dijadikan keyakinan dalam diri kita, dikuatkan keimanannya, yakin dengan apa yang Allah janjikan dari apa yang Allah telah jelaskan di dalam ayat-ayat Al-Quran maupun di dalam hadisnya. Sebagaimana juga jangan menghalangi keadaan seseorang yang mungkin masih merasa sedikit ilmu untuk apa? Untuk berdakwah, untuk memberikan nasihat, untuk memberikan pengajaran. Ya, karena tidak disyaratkan orang yang berdakwah itu harus banyak ilmunya, atau tidak disyaratkan orang yang berdakwah itu orang yang sudah bagus keadaannya semuanya. Tidak. Ya, kalau keadaan seperti itu disyaratkan, ya tidak akan berani orang mau berdakwah, tidak akan berani duduk di sini, takut. Tapi kapan kita punya faedah ilmu, kemudian kita ajarkan, maka yakin Allah akan memberikan balasan. Allah akan memberikan kepada kita ilmu yang banyak dari apa yang tadinya kita tidak ketahui. Kemudian perkara yang jauh lebih penting dari itu, dengan sebab itulah Allah memperbaiki keadaan kita. Allah memperbaiki keadaan kita. Ya, karena kalau orang berani berdakwah, maka hendaknya dia berusaha memperbaiki dirinya juga. Dia perbaiki dirinya terlebih dahulu, kemudian dia mendakwahkan ilmunya kepada yang lain. Terus demikian itu. Satu faidah ilmu. Dan bagi antum yang mungkin sudah mulai memberikan pengajaran, maka akan bisa merasakan itu, betapa nikmatnya itu. Kalau kita sedang mengkaji satu pembahasan, kemudian kita ketahui dapat faedah yang baru, kemudian kita sampaikan, itu memberikan faedah yang sangat besar. Dan itu terasa sekali itu kenikmatan orang yang mencari ilmu kemudian mengajarkan itu dari sisi itu. Terus demikian itu, dia akan tambahkan faedah, sehingga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan diri seseorang. Akan tapi juga jangan kemudian karena melihat orang yang mengajarkan itu ada kekurangan, kesalahan dan sebagainya, kemudian menjadikan seseorang itu mencelanya atau meninggalkannya. Baik. Hada jazaa'u man yu'minu bi ba'dil kitabi wa ya'furu bi ba'dil akhir. Maka hukuman ini adalah balasan. Jazaa'u man. Jaza' itu mudhaf, man mudhafun ilaih.
balasan bagi siapa yang beriman hanya dengan sebagian kitab saja dan dia mengingkari sebagian yang lainnya. Li'annal wajiba, dikarenakan hal yang wajib, al-imanu bil kitabi kullihi, adalah beriman dengan semua kitab. Artinya beriman dengan apa yang ada di dalam kitab itu seluruhnya. Meskipun bisa jadi kita belum mampu untuk mengamalkan semuanya, maka kewajiban kita adalah yang pertama mengimani semuanya dulu. Selama itu adalah perkara yang hak datang dari Allah dan Rasulnya, dan yakin sesuatu yang ada di atas tuntunan Allah dan Rasulnya itu, maka tidak ada akhir dari kesudahannya kecuali kebaikan. Meskipun apa? Meskipun kadang kita menjalannya dengan kepahitan, menjalannya dengan perasaan berat, maka yakin setiap kita menempuh jalan di atas tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, pasti akan kita dapatkan kebaikannya. Makanya kalau ada seseorang yang datang kepadanya itu nasihat, datang kepadanya itu peringatan, maka kebanyakan sebagaimana itu sifat asal manusia adalah apa? Senang membantah. Dan itu memang disifatkan asal pada manusia, memang senang membantah. Apa dalilnya? Wa kanal insanu, yang keras Ustaz. Dalilnya apa? Tiap hari Jumat antum baca ayat ini. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Dan manusia itu sifat asalnya apa? Banyak membantah. Apalagi yang menasihati orang yang kita tidak suka. Serak senang sih ohnya. Orang yang tidak suka, tidak disukai kok ngasih nasihat, sudah dibantah dulu, bantah dulu, bantah dulu. Maka ini berbahaya. Tapi kalau kita tidak tahu, ya kata Syekh di dalam salah satu nasihatnya, maka hendaknya seorang itu diam dulu. Kemudian apa? Difikirkan. Kalau itu memang kebaikan, maka dia ambil, dan jika itu keburukan, maka dia tinggalkan. Wala ya'khudul insanu ma yuwafiqu hawahu. Dan tidak boleh seseorang itu mengambil apa yang mencocoki hawanya saja, hawa nafsunya saja. Wa yatruku ma yukhalifu hawahu. Dan dia menyelisihi apa yang dia tinggalkan, apa yang menyelisihi hawa nafsunya, wa raghbatahu, dan keinginannya. Hadi sifatul yahudi wa man hada hadwahum min kulli man ya'khudhu minal kitabi ma yuwafiqu hawahu. Hadi sifatul yahud. Dan ini adalah sifatnya orang-orang Yahudi. Wa man hada, dan orang yang menempuh atau berjalan hadwahum, jalan mereka, cara mereka, min kulli man ya'khudhu, dari setiap orang yang mengambil minal kitabi, dari kitab, ma yuwafiqu hawahu, apa yang mencocoki hawa nafsunya saja, wa yatruku ma yukhalifu hawahu, dan dia tinggalkan apa yang menyelisihi hawa nafsunya. Wa fil ayatil ukhra, dan disebutkan di dalam ayat yang lain, afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fa fariqan kadzabatum wa fariqan taqtulun. Apakah setiap kali datang kepada kalian itu seorang rasul yang tidak mencocoki hawa nafsu kalian, maka kalian menyombongkan diri, kemudian kalian dustakan sebagian dari rasul itu, dan kalian apa? Bunuh sebagian dari para rasul itu. Sebagaimana orang Bani Israel itu disebutkan di dalam sirah atau sejarahnya, mereka membunuh sebagian dari para nabi. Di antaranya Nabi siapa? Nabi Zakaria. Kemudian anaknya lagi, anaknya Nabi Zakaria siapa? Nabi Yahya, itu juga dibunuh. Baik. Ai idza ja'ahumur rasul bima yuwafiqu ahwa'ahum, yaitu jika datang kepada mereka itu seorang rasul yang mencocoki hawa nafsu-nafsu mereka, qabiluhu, mereka mau menerimanya. Wa idza ja'ahum bima yukhalifu ahwa'ahum rafaduhu, dan jika datang kepada mereka apa yang menyelisih hawa nafsu mereka, maka mereka tolak, mereka menolaknya.
Summa yakunu mauqifuhum ma'a hadzal rasul, kemudian sikap mereka, mauqif mereka bersama dengan rasul ini, alladzi ja'ahum bima la yahunahu, yang datang kepada mereka dengan apa yang tidak mencocoki hawa nafsu mereka, imma ayyukadzibuhu, bisa jadi mereka akan membunuhnya, mendustakannya, wa imma ayyaqtuluhu, dan bisa jadi mereka akan membunuhnya, wal iyadu billah. Dan kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadza idatun lil muslimin, maka ada di dalam ayat ini nasihat bagi orang-orang kaum muslimin, alla yaf'alu misla fi'lihim, agar mereka tidak melakukan seperti perbuatan orang-orang Yahudi, fayusibuhum mislu ma asabahum, maka akan menimpa mereka seperti apa yang telah menimpa mereka dari kalangan orang-orang Yahudi. Sebagaimana juga disebutkan di dalam ayat yang lain, maka orang-orang Yahudi itu disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 150 di sini. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna ay yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfur bi ba'din wa yuriduna ay yattakhidu baina dzalika sabila. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka menginginkan untuk membagi-bagi antara Allah dan Rasulnya, dan mereka mengatakan kami beriman dengan sebagian kitab dan mengingkari sebagian yang lain, dan mereka menginginkan untuk mengambil jalan di antara hal tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat setelahnya, ulaika humul kafiruna haqqan, mereka itulah orang-orang kafir yang sesungguhnya. Jadi dikatakan oleh Allah, kalau orang mengambil sebagian kitab dan dia meninggalkan yang lain, itu mereka adalah orang-orang yang kafir sesungguhnya. Wa atadna lil kafirina adaban muhina, dan kami telah sediakan bagi orang-orang kafir itu adab yang pedih. Sebagaimana keadaan dari sebagian di antara kaum muslimin, mereka mengambil agama dalam hal apa? Akidahnya saja. Itu pun tidak mengambil dari akidah yang murni, tetapi mereka masih mentakwilnya, memalingkan maknanya. Mereka membawa keyakinan-keyakinan yang baru dimasukkan di dalam akidah Islam, padahal itu perkara yang diperingatkan oleh Allah dan Rasulnya. Atau di dalam masalah ibadah, ada perintah-perintah Nabi yang tidak mereka lakukan, tapi malah senang melakukan hal-hal yang tidak diperintahkan. Atau juga di dalam perkara-perkara yang lain, di dalam masalah apa? Masalah fikihnya, seperti fikih muamalah, fikih siasa, mereka hanya mengambil sebagian tapi tidak mengambil sebagian yang lain. Mereka tidak memperhatikan bagaimana hukum jual beli. Ya, kata Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika beliau menjadi khalifah, man lam ya'rif ahkamal buyu' la yadkhul aswaqana. Barang siapa yang dia tidak mengetahui hukum jual beli, maka jangan dia masuk di pasar-pasar kami. Nah, lihat, ya, khalifah seperti ini, masya Allah. Karena apa? Tersebarnya riba, tersebarnya apa? Muamalah yang batila. Maka seperti itu sebab dari kehancuran suatu umat, merajalelanya musibah bencana, diangkatnya keberkahan dari harta kaum muslimin. Ini disebabkan karena penyimpangan kaum muslimin dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya baca satu lagi. Perkara setelahnya, al-imanu bi ba'dir rusuli duna ba'din. Ini masih terkait dengan pembahasan sebelumnya. Itu beriman dengan sebagian para rasul dan meninggalkan rasul yang lain atau mengingkari rasul yang lain. Al-mas'alatu saminata asyarata ba'dal mi'ah. Perkara yang ke-118, at-tafriqu bainar rusul. Membeda-bedakan, tafriq membeda-bedakan di antara para rasul. At-tafriqu bainar rusuli bil imani bi ba'dihim wal kufri bil ba'dil akhar min sifati ahli kitab khassatan. Membeda-bedakan di antara para rasul dengan mengimani sebagian mereka dan mengingkari, mengkufuri sebagian yang lain, termasuk dari sifat orang-orang ahlul kitab secara khusus. Kenapa secara khusus? Kata beliau Syekh Fauzan, ammal wasaniyun wal musyrikun
Fala yu'minuna birrusuli aslan. Adapun para penyembah berhala dan orang-orang yang melakukan kesyirikan, kaum musyrikun, maka mereka tidak mengimani para rasul secara asalnya. Tidak mengimani para rasul secara asalnya. Meskipun keadaan orang-orang musyrikun itu mengambil sebagian dari syariat nabi-nabi yang sebelumnya. Contohnya apa? Orang-orang Quraisy itu mereka mengenal ibadah haji. Dari mana mereka tahu? Dari sebagian peninggalan dari syariatnya Nabi Ibrahim. Karena sejak Nabi Ibrahim sudah ada syariat haji. Terus nabi-nabi setelahnya juga ada syariat haji. Sampai terakhir di masa orang-orang kafir Quraisy. Hanya saja mereka rubah-rubah, dicampur adu dengan kemaksiatan. Ya, seperti apa? Tawaf mereka apa? Dengan telanjang. Subhanallah. Ya, karena kalau mereka masuk kota Mekah dekat dengan Ka'bah itu tidak boleh memakai pakaian yang masih ada dosanya. Nah, sehingga apa? Kalau ada orang Mekah yang memberi baju yang dipakai, kalau tidak ya mereka tawaf dengan telanjang. Demikian juga mereka menyembelih kurbannya bukan untuk Allah tapi untuk berhala-berhala itu. Baik. Bal yakfuruna birrusuli jami'an, bahkan mereka mengingkari para rasul seluruhnya. Ammal yahudu fa innahum kafaru bi Isa. Adapun orang-orang Yahudi maka mereka mengingkari Nabi Isa alaihissalam, wa kafaru bi Muhammad, dan mereka mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wan nasara kafaru bi Muhammad, sedangkan orang-orang Nasara maka mereka mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kaum muslimin bagaimana? Mengimani seluruhnya. Mengimani Nabi Musa dan juga mengimani Nabi Isa alaihissalam. Wa man kafara bi nabiyyin wahidin fa huwa kafirun bil jami'. Dan barang siapa yang kufur dengan satu nabi saja, maka dia telah kufur dengan semua nabi. Baik. Li'anna ar-rusula tariqatuhum wahidah. Jadi karena kan para rasul itu jalan mereka itu cuma satu. Wa dinuhum wahid, dan agama mereka juga cuma satu. Wa huwa ikhwatun. Wa hum ikhwatun, dan mereka saling bersaudara. Faman kafara bi wahidin minhum, maka barang siapa yang mengingkari satu saja di antara mereka para rasul, faqad kafara bil jami', maka mereka telah mengingkari semuanya. Maka mereka telah mengingkari apa? Semuanya. Fal hujjatu allati ma'ar rasul, maka hujjah yang ada bersama seorang rasul alladzi kaffara bihi, yang dia ingkari, hiyal hujjatul ladzi ma'ar rusulil ladzi amana bihim, itu adalah hujjah juga yang bersama para rasul yang dia itu beriman dengan mereka. Artinya dalil yang dibawa, tugas yang dibawa, risalah yang dibawa seorang rasul yang diingkari, maka itulah juga risalah para rasul-rasul yang lain. Fala yufarraqu bainahum, maka tidak boleh dibeda-bedakan di antara mereka. Walihada yaqulu jalla wa ala, karena inilah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Allah Ta'ala telah berfirman, katakanlah kalian, kami telah beriman kepada Allah dan kepada apa yang telah diturunkan kepada kami dan apa yang telah diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub wal asbati, dan anak-anak keturunannya, wa ma utiya Musa wa Isa, dan apa yang telah diberikan kepada Nabi Musa dan Isa, wa ma utiyan nabiyyun, dan apa yang telah diberikan kepada para nabi, mir rabbihim, dari Rabb mereka, la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun, kami tidak akan membeda-bedakan di antara mereka seorang pun, wa nahnu lahu muslimun, dan kami itu beriman, kami beriman atau menyerahkan diri kepadanya. Baik. Kemudian ayat setelahnya, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun.
Rasul yaitu sallallahu alaihi wasallam telah beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada beliau dari Rabb-Nya, wal mu'minuna, dan juga orang-orang yang beriman juga beriman dengan apa yang diturunkan. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Maka semuanya itu beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Kami tidak membeda-bedakan di antara seorang pun dari para rasul-rasulnya. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Kita tidak boleh membeda-bedakan di antara seorang pun dari para rasulnya. Fal imanu bir rusuli huwa ahadu arkanil imani sittah. Maka iman kepada para rasul itu salah satu dari rukun-rukun iman yang 6 allati ja'at fi hadis Jibril, yang malaikat Jibril yang telah datang di dalam hadis Jibril. Lama sa'ala Rasulullah, tatkala malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, faqal akhbirni anil iman, kabarkanlah kepadaku tentang iman. Qal, maka Nabi SAW mengatakan, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarrih. Nabi berkata, rukun iman atau iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruknya. Dan pembahasan tentang rukun iman ini pembahasan di antara pembahasan-pembahasan yang paling pentingnya. Dan sebagainya sudah kita pelajari di dalam syarah usul salasah, demikian juga di dalam pembahasan yang lain. Wala yakfil imanu bi ba'dihim, dan tidak boleh mencukupkan iman dengan sebagian di antara para rasul saja. Bal labudda minal imani bihim jami'an, bahkan harus beriman dengan mereka semuanya. Wa illa, dan illa itu dari kata apa? In dan la. In jika, dan jika tidak seperti itu, faman kafara biwahidin minhum, maka barang siapa yang mengingkari satu saja minhum dari para rasul itu, fahuwa kafirun bil jami', maka dia telah kufur kepada semua para rasul. Walihada yaqulu jalla wa ala, dan karena inilah Allah jalla wa ala berfirman, kadzabat qaum nuhinil mursalin, kaumnya Nabi Nuh telah mendustakan para rasul. Padahal kaumnya Nabi Nuh diutus kepada mereka siapa? Nabi Nuh saja. Diutus kepada kaumnya Nabi Nuh siapa? Nabi Nuh saja. Tapi Allah katakan di sini apa? Kadzabat qaum nuhinil mursalin, kaumnya Nabi Nuh telah mendustakan para rasul semuanya. Karena al-mursalin di situ apa? Jamak. Jamak itu yufidul umum. Sudah jamak, kemudian apa? Ada alif lam juga. Maka yufidul umum. Kaumnya Nabi Nuh telah mendustakan semua para rasul. Paham? Kadzabat adunil mursalin, kaum Ad, kaumnya Nabi siapa? Ad kaumnya Nabi siapa? Kan baca Al-Quran kita. Nabi Saleh itu Samud setelahnya. Berarti kaumnya Nabi Hud. Kadzabat Samudul mursalin, kaum Samud telah mendustakan semua para rasul. Itu kaumnya Nabi siapa? Nabi Saleh. Nabi Saleh yang peninggalannya itu menakjubkan. Pahatan mereka seperti istana besar, dan itu memang menunjukkan apa? Sebagian orang-orangnya itu besar-besar. Itu ada di, kalau sekarang di Saudi bagian utara perbatasan dengan Yordania, daerah Petra namanya. Itu ada itu. Jadi gunung, batu dipahat jadi apa? Rumah. Dan ada satu yang paling besar itu yang paling bagus. Itu kaum peninggalan dari kaumnya Ad dan juga kaum Samud. Kaum Ad itu yang dahulu. Kemudian ada juga di Yaman bagian selatan, itu juga ada. Dan disebutkan di dalam surah apa? An-Naml
Kaum Ad yaitu kaumnya Nabi Hud, itu ada 9 orang yang tubuhnya besar-besar. Ya, di dalam surah An-Naml. Ya, setelah pembahasan Nabi Sulaiman selesai, maka setelahnya itu ada wa fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ard. Di kota itu ada 9 orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Itu disebutkan tubuhnya besar-besar. Nah, ternyata memang rumahnya di sana itu pintunya tinggi-tinggi. Itu menunjukkan memang kebenaran dari Al-Quran. Mereka itu dulu ada orang yang tubuhnya besar-besar. Subhanallah. Taib. Maka kaum dari setiap nabi ini dikatakan mendustakan semua para rasul. Ma'annahum kadzabu illa nabiyahum. Bersamaan mereka itu tidaklah mendustakan kecuali nabi mereka sendiri. Falamma kadzabu nabiyahum, maka tatkala mereka mendustakan nabinya mereka, kanu mukadzibina li jami'ir rusuli, maka mereka dikatakan telah mendustakan semua para rasul. Dan ini adalah dalil sebagaimana juga dijelaskan oleh para ulama bahwasanya barang siapa yang mendustakan seorang rasul, maka mereka Maka mereka dikatakan mendustakan semua para rasul. Sebagaimana orang-orang Yahudi, dia dustakan Nabi Isa, dia dustakan Nabi Muhammad. Atau orang-orang Nasara mendustakan Nabi Muhammad, maka dikatakan mereka mendustakan semua para rasul, dan mereka adalah orang-orang yang kafir dan pasti akan masuk neraka kalau mereka tidak bertobat sebelum meninggalnya. Jadi ada takyid, ya. Tidak boleh kita katakan orang-orang Nasara itu calon penghuni neraka. Tidak boleh seperti itu, kan? Tapi kalau jadi katakan boleh mereka akan masuk neraka, bahkan pasti itu. Kalau mereka matinya sebelum masuk Islam, atau matinya sebelum bertaubat, ini baru boleh. Nah, makanya hati-hati di dalam menghukumi. Sebagaimana apa yang disebutkan di dalam hadisnya, Nabi SAW telah bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Dan demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, la yasma'u bi ahadun min hadil ummah Yahudiyun wala Nasraniyun summa yamutu walam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Tidak ada seorang pun yang mendengar dari kalangan umat ini aku diutus, tidak seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani, kemudian dia meninggal dalam keadaan dia tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, kecuali kana min ashabin nar. Karena di situ fi'il fi'il madhi naqis. Maknanya Maknanya jazm. Illa kana min ashabin nar, kecuali dia pasti masuk neraka kalau dia meninggalnya sebelum bertaubat masuk ke dalam Islam. Karena menggunakan kata kana, itu fi'il madhi naqis. Kecuali dia pasti masuk neraka. Ya, sehingga tidak boleh kita bermudah-mudahan di dalam masalah ini. Ya, kalau kita di kalangan kita, ya alhamdulillah hal ini fahamnya. Hukum mengucapkan selamat untuk mereka, hari raya mereka, ini jelas, ini perkara yang kita fahami. Tapi coba lihat, mungkin saudara kita, kerabat kita, tetangga kita tidak tahu. Maka jika kita mendapati hal seperti ini, ada kewajiban kita untuk menyampaikan bayan, penjelasan kepada mereka akan hakikat dari perkara itu. Karena tidak boleh bagi kita untuk meremehkan dosa kekufuran atau kesyirikan. Tidak boleh kita meremehkan dosa kesyirikan atau kekufuran. Karena sebagaimana apa yang sudah berlalu di dalam hadisnya, bagaimana Rasulullah SAW ketika mendengar Aisyah mencela istri Rasulullah yang lain, Sofia, ya, karena Sofia ini yang bisa menandingi kecantikan Aisyah, ini Sofia. Maka Rasulullah mengatakan ketika Aisyah menyindir atau menjelekkan Sofia, innaha qasira, dia itu tubuhnya pendek, ya, sekedar omongan seperti ini. Maka Rasulullah mengatakan laqad qulti kalimatan law muzizat bima'il bahr lamazajat. Seandainya sungguh engkau telah mengucapkan satu ucapan
seandainya ucapan ini dimasukkan di air lautan di dunia ini, sungguh akan mampu merubahnya. Ya, kata para ulama, maknanya adalah merubah apa? Baunya, busuknya. Ya, padahal cuma sekedar satu ucapan. Ya, kalau ucapan celaan dalam satu hari di dunia ini berapa? Jutaan mungkin. Jumlah penduduk dunia ini miliaran, sudah ada 6 sampai 7 miliar. Lalu bagaimana yang kita bayangkan dengan dosa kesyirikan, kekufuran? Maka sebagaimana penjelasan para ulama, seandainya dosa kesyirikan satu saja atau dosa kekufuran satu saja itu ditampakkan hakikatnya, niscaya tidak akan ada yang mampu di antara kita hidup di dunia ini. Karena apa? Karena bau busuknya, kejinya, buruknya dari perbuatan kesyirikan itu. Apalagi dalam satu hari, berapa kesyirikan yang dibuat manusia? Tidak terhitung. Nah, ini seandainya semua kesyirikan ditampakkan, sudah binasa kita dari kemarin-kemarin itu sudah. Nah, karena apa? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala murka dengan tuduhan orang-orang Nasara bahwasanya Allah punya anak saja sedemikian besarnya. Dalam ayatnya, bagaimana ayatnya? Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Hampir-hampir langit itu apa? Pecah. Hampir-hampir bumi itu terbelah dan hampir-hampir gunung-gunung itu runtuh karena mereka mendakwa menuduh Allah punya anak. Sekedar tuduhan seperti ini saja Allah murkanya sedemikian besarnya. Nah, sehingga kalau Allah masih memberikan rezeki kepada umat manusia itu karena apa? Ya karena masih sayang saja. Masih menurunkan hujan juga karena masih apa? Ada binatang-binatang. Ada kaum muslimin. Ya, saat itu sudah tidak ada kaum muslimin dan kaum mukminin, maka sudah dekat sekali kehancuran dari dunia ini. Maka hal seperti ini hendaknya kita agungkan di dalam diri kita. Tidak ada satu syariat pun di dalam urusan agama, baik masalah akidahnya atau aturan-aturannya, hukum-hukumnya, kecuali itu adalah perkara yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan keberkahan di dalam kehidupan kita hanya akan ada dengan tunduknya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sampai di sini. Bismillah. Tidak ada pertanyaan ya. Kita cukupkan. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat untuk kita semua, menambah ilmu kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta kepada Allah untuk senantiasa memberikan hidayah kepada kita untuk bisa beristiqamah di atas tauhid kita dan di atas ittiba kepada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.